Perkenalkan, saya Dewi Gusin Halawa dengan NIM A1C4220056. Pada beberapa menit ke depan, saya akan membahas materi terkait fisiologi hewan pada tugas minggu lalu dengan topik bahasan yaitu memahami mekanisme respirasi invertebrata dan juga vertebrata. Jadi topik bahasan kali ini yang pertama adalah tentang hewan invertebrata dan respirasinya, dan yang kedua adalah tentang hewan vertebrata dan mekanisme respirasinya. Pertama, pengertian hewan invertebrata. Hewan invertebrata merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ini memiliki kerangka tubuh yang terletak di luar tubuh, yang disebut dengan eksoskeleton. Yang pertama adalah filum protozoa. Protozoa adalah organisme seluler dengan ukuran mikroskopis dan hidup sendiri atau dalam bentuk koloni atau kelompok. Nah, contohnya pada amoeba. Nah, ini merupakan mekanisme respirasi pada amoeba. Jadi bagaimana sih mekanisme respirasi pada amoeba ini? Jadi nanti oksigen yang terdapat pada lingkungan sekitar sel amoeba ini akan berdifusi masuk ke dalam sel amoeba. Kemudian oksigen di dalam sel amoeba ini akan bereaksi dengan glukosa melalui proses glikolisis untuk menghasilkan energi. Nah, apabila tersedia oksigen dalam jumlah yang banyak, maka tahapan selanjutnya adalah siklus Krebs dan juga transport elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP. Namun apabila tidak tersedia oksigen yang banyak, maka tahapan selanjutnya adalah fermentasi, di mana glukosa akan diubah menjadi asam laktat dan nantinya akan menghasilkan ATP yang lebih sedikit. Kemudian dari proses tersebut dihasilkan CO2 atau karbon dioksida yang nantinya akan berdifusi keluar dari sel amoeba. Begitulah seterusnya mekanisme respirasi pada amoeba. Selanjutnya adalah filum porifera. Filum porifera adalah kelompok hewan multiseluler yang dikenal dengan sebutan spons atau hewan berpori. Nah, porifera ini tidak memiliki jaringan atau organ sejati, sehingga dianggap sebagai hewan paling primitif. Contohnya itu adalah pada spons. Nah, bagaimana sih mekanisme respirasi pada spons? Nah, porifera atau spons ini merupakan hewan yang sangat sederhana dan tidak memiliki organ khusus untuk respirasi. Jadi, mekanisme respirasi pada spons ini sangatlah sederhana dan berbeda dengan hewan multiseluler pada umumnya gitu. Karena spons ini bernafas dengan cara difusi langsung ke seluruh tubuh melalui permukaan tubuhnya. Jadi oksigen yang terlarut di dalam air ini akan masuk ke dalam tubuh spons melalui pori-pori kecil ini yang terdapat di dalam spons ini. Nah, kemudian diambil oleh sel-sel tubuhnya si spons ini dan digunakan di dalam proses metabolisme. Begitu pula dengan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses metabolisme sel-sel tubuh ini. Nanti akan keluar melalui pori-pori yang sama. Intinya, oksigen yang terdapat pada lingkungan sekitar spons ini akan berdifusi masuk melalui permukaan spons ini yang merupakan pori-porinya ini. Nah, kemudian nanti akan ditangkap atau diambil oleh sel-sel tubuh spons. Kemudian akan digunakan dalam proses metabolisme dan nantinya akan menghasilkan karbon dioksida yang nantinya karbon dioksida akan dikeluarkan lagi melalui pori-pori yang terdapat pada spons ini. Begitulah kira-kira mekanisme respirasi pada spons. Selanjutnya adalah filum Cnidaria. Nah, filum Cnidaria ini merupakan kelompok hewan vertebrata yang terdiri dari 11.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan. Nah, kebanyakan itu di laut. Nah, Cnidaria ini memiliki ciri khas yaitu adanya cnidocyte. Nah, cnidocyte ini merupakan sel khusus yang digunakan untuk menangkap mangsa dan juga untuk membela diri. Jadi, contohnya itu adalah pada ubur-ubur. Nah, bagaimana sih mekanisme respirasi pada ubur-ubur? Nah, jadi ini merupakan struktur tubuh dari ubur-ubur ini sendiri.
Jadi, ubur-ubur ini tidak sama kebanyakan hewan-hewan laut lainnya. Jadi, ubur-ubur ini tidak memiliki organ khusus untuk melakukan respirasi. Ubur-ubur ini melakukan respirasi itu dimulai dari kulitnya. Jadi, ubur-ubur ini menyerap oksigen dari kulitnya, menyerap oksigen yang ada di luar tubuh dari ubur-ubur ini. Jadi dia berdifusi masuk ke dalam ubur-ubur melalui kulitnya. Nah, lapisan kedua dari ubur-ubur ini adalah mesoglea. Nah, mesoglea ini merupakan lapisan dari ubur-ubur yang berbentuk seperti jelly-jelly. Nah, mesoglea ini merupakan tempat di mana ubur-ubur ini dapat menyimpan oksigen dalam waktu yang cukup lama. Dan dia ini tidak membutuhkan oksigen, sehingga kapasitas oksigen yang dibutuhkan oleh ubur-ubur ini sangatlah rendah dan dapat menyimpan cadangan oksigen lebih banyak lagi. Sehingga di waktu-waktu tertentu ketika ubur-ubur ini dalam kondisi yang tidak dapat menyerap banyak oksigen, terdapat cadangan. Intinya pada mesoglea ini adalah merupakan cadangan oksigen bagi ubur-ubur. Nah, sama seperti hewan-hewan invertebrata lainnya, ubur-ubur ini berrespirasi atau mekanisme respirasinya itu pertama adalah oksigen di luar tubuh ubur-ubur ini akan berdifusi masuk melalui kulit. Nah, kemudian akan ditangkap oleh sel-sel tubuh dari ubur-ubur ini dan digunakan dalam proses metabolisme sehingga menghasilkan oksigen atau memproses oksigen tersebut. Nah, setelah itu sel-sel tubuh ini akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida sebagai produk sampingan dari proses metabolisme. Nah, setelah itu karbon dioksida yang dihasilkan akan keluar melalui kulit ubur-ubur ini lagi dan diserap oleh air-air di sekitarnya. Nah, selanjutnya itu adalah filum Ctenophora. Nah, filum Ctenophora ini adalah kelompok hewan invertebrata yang dikenal dengan sebutan comb jelly atau ubur-ubur sisir. Nah, Ctenophora ini hidup di laut dan memiliki kemampuan bioluminesensi, yaitu merupakan kemampuan untuk menghasilkan cahaya. Nah, contohnya itu adalah comb jelly. Bagaimana sih mekanisme respirasi pada comb jelly? Nah, mekanisme respirasi pada comb jelly ini hampir mirip-mirip dengan hewan-hewan invertebrata lainnya. Lalu bagaimana sih mekanisme respirasinya? Oksigen yang terdapat pada lingkungan sekitar comb jelly ini akan berdifusi masuk ke dalam tubuh comb jelly ini. Nah, oksigen tersebut nanti akan ditangkap oleh sel-sel tubuh comb jelly ini, kemudian terjadi proses pembuatan energi atau penghasilan energi yang disebut dengan proses glikolisis. Nah, selanjutnya adalah oksigen tersebut digunakan dalam proses metabolisme. Hasil akhirnya adalah karbon dioksida yang nantinya akan dikeluarkan kembali melalui kulit-kulit dari comb jelly ini. Selanjutnya adalah mekanisme respirasi pada filum Platyhelminthes. Nah, filum Platyhelminthes ini merupakan kelompok hewan invertebrata yang dikenal dengan sebutan cacing pipih atau cacing pita. Nah, Platyhelminthes ini memiliki tubuh yang pipih dan tidak memiliki rongga tubuh. Lalu, bagaimana sih mekanisme respirasi pada salah satu contoh hewan dari filum Platyhelminthes ini? Nah, di sini adalah cacing pipih. Mekanisme respirasi pada cacing pipih itu bagaimana sih? Jadi, mekanisme respirasi pada cacing pipih ini adalah cacing pipih ini akan menyerap langsung oksigen melalui kulit mereka ke dalam sel tubuh. Nah, mekanisme ini dikenal dengan respirasi kulit atau pernapasan kulit atau difusi. Jadi, oksigen itu
Oksigen yang berada di luar tubuh dari cacing pipi ini akan berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh cacing pipi ini melalui kulit-kulit mereka. Nah, hal ini dikarenakan cacing-cacing pipi ini tidak memiliki paru-paru atau sistem peredaran darah. Semua sel mereka itu harus dekat dengan kulit untuk menerima oksigen dari air atau cairan di sekitar-sekitarnya. Selanjutnya adalah filum Nemathelminthus. Nah, filum ini merupakan kelompok hewan invertebrata yang terdiri dari cacing berbentuk silindris atau bulat panjang, seperti cacing gilik atau roundworm. Nah, itu adalah pada cacing gilik. Nah, bagaimana sih mekanisme respirasi pada cacing gilik? Nah, mekanisme respirasi pada cacing gilik ini mirip-mirip dengan hewan-hewan invertebrata lainnya. Mekanisme pada cacing tanah ini, maksudnya cacing gilik ini, itu dimulai dengan penyerapan oksigen melalui permukaan kulit yang lembab. Jadi dari kulit-kulitnya ini, oksigen itu diserap. Nah, karena permukaan kulit cacing ini sangat lembab, maka itu memudahkan oksigen untuk masuk ke dalam tubuh atau sel-sel tubuh dari cacing-cacing ini sendiri. Nah, dari permukaan kulit, nah ini oksigen itu akan berdifusi ke dalam kapiler darah. Nah, setelah itu oksigen yang masuk ke dalam kapiler darah maka akan diikat oleh yang namanya hemoglobin. Hemoglobin di dalam darah. Nah, setelah itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah bahwasanya sistem pernapasan yang terjadi dalam tubuh seperti cacing ini dikenal dengan sistem respirasi integumenter. Nah, sistem respirasi integumenter ini adalah sistem organ yang menutupi, melindungi tubuh hewan yang dapat memberi informasi kepada lingkungan sekitarnya. Sistem respirasi integumenter ini disebut sebagai integumenter dikarenakan oksigen itu masuk melalui sistem integumen seperti kulit, yang nantinya akan diikat oleh hemoglobin yang berada di dalam kapiler darah. Selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya adalah pada filum Annelida. Nah, filum Annelida merupakan kelompok hewan invertebrata yang terdiri dari cacing bersegmen dengan bentuk tubuh seperti galang-galang, susunan cantik, cincin, atau ruas-ruas. Nah, bagaimana sih contohnya? Contohnya itu adalah pada cacing tanah. Nah, bagaimana sih mekanisme respirasi pada cacing tanah? Nah, begini sistem respirasinya. Jadi, hampir mirip-mirip dengan cacing gilik, bahwasanya mekanisme respirasi pada cacing tanah ini dimulai dari sistem integumen dari cacing, yaitu dimulai dari oksigen masuk ke dalam kulit cacing ini, kemudian masuk ke dalam kapiler darah dan ditangkap oleh hemoglobin dan dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, proses ini akan menghasilkan yang namanya CO2 atau karbon dioksida yang nantinya akan dikeluarkan lagi melalui kapiler. Begitulah seterusnya respirasi pada cacing tanah. Selanjutnya adalah filum mollusca, di mana filum mollusca ini merupakan kelompok hewan invertebrata yang dikenal sebagai hewan lunak atau mollusca. Nah, mollusca ini memiliki tubuh yang lunak dan tidak memiliki ruas pada tubuhnya. Contohnya itu adalah pada siput. Pada siput. Lalu, bagaimana sih mekanisme respirasi pada siput ini sendiri? Yang pertama adalah siput ini menarik udara melalui lubang udara yang terletak di sisi tubuhnya. Nah, kemudian udara itu masuk ke dalam rongga mantel yang terletak di dalam cangkang siput. Ini dia. Nah, kemudian di dalam rongga mantel ini, oksigen yang terkandung di dalam udara itu akan diambil oleh pembuluh darah yang terdapat dalam rongga mantel. Nah, selanjutnya adalah pembuluh darah halus itu membawa oksigen
ke seluruh tubuh siput. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi ini akan dikeluarkan melalui lubang yang sama. Lubang-lubang yang berada di permukaan kulit siput ini sendiri. Selanjutnya adalah filum Arthropoda. Nah, filum Arthropoda ini merupakan kelompok hewan invertebrata yang terbesar dalam kingdom Animalia. Nah, Arthropoda ini memiliki sistem tubuh seperti saraf, pencernaan, ekskresi, peredaran darah, dan juga indera. Nah, contohnya itu adalah pada belalang. Bagaimana sih mekanisme respirasi pada belalang? Jadi, mekanisme respirasi pada belalang ini itu diatur oleh otot perut. Otot perut, nah, yang disebut dengan abdomen. Ini dia. Nah, ketika otot perut atau abdomen ini berrelaksasi, maka volume trakea ini normal sehingga udara itu masuk. Nah, sebaliknya ketika abdomen berkontraksi, abdomen itu artinya perut belalang ini berkontraksi, volume trakeanya itu mengecil, udara akan keluar. Ini dia, udara akan keluar di sini. Ini. Nah, di sini tadi adalah tempat udara masuk ketika trakea ini dalam kondisi yang normal. Udara masuk dari sini, nah kemudian udara akan keluar ketika abdomen atau perut dari belalang ini berkontraksi. Keluar melalui ini. Dia. Nah, jalur udara pernapasannya itu adalah udara luar, yang ada di sekeliling belalang ini, yang ada di sekitar lingkungan belalang ini, masuk, yang disebut dengan spirakel atau stigma, ini masuk ke dalam tubuh belalang ini melalui spirakel atau stigma. Nah, kemudian masuk ke dalam saluran pembuluh trakea. Selanjutnya ada yang namanya tracheolus, ini dia. Ini kalau diperbesar ya. Ini perbesar nih. Pada intinya seperti ini. Nah, udara masuk, kemudian melalui trakea menuju tracheolus. Nah, selanjutnya ke jaringan tubuh, ke sel-sel tubuh. Diteruskan oksigen yang tadi. Nah, jadi sistem trakea ini itu berfungsi untuk mengangkut O2 dan juga mengedarkannya ke seluruh tubuh. Dan juga berfungsi untuk mengangkut CO2 hasil pernapasan untuk dikeluarkan dari tubuh. Ini adalah kantung udaranya. Selanjutnya adalah masuk ke dalam hewan vertebrata. Filum vertebrata merupakan kelompok hewan invertebrata yang memiliki tulang belakang atau vertebrata. Hewan vertebrata ini memiliki sistem saraf yang kompleks, sistem pernapasan yang berkembang, dan sistem peredaran darah yang tertutup. Contohnya adalah pada Pisces. Nah, bagaimana sih mekanisme respirasi pada Pisces? Nah, contohnya itu adalah pada ikan. Bagaimana sih? Nah, jadi sistem respirasinya itu seperti ini. Jadi, mekanisme respirasi pada ikan itu dimulai dari ikan itu akan mengambil oksigen yang mengambil air atau menyerap air yang kaya akan oksigen melalui mulutnya. Kemudian, air yang diserap oleh mulut ikan ini akan disalurkan ke insang. Ini dia. Nah, pada insang atau di dalam insang ini nantinya akan menyaring air dan memisahkannya dari gelembung oksigen. Setelah itu, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah pada filamen insang ini dan dibawa ke seluruh tubuh ikan ini. Nah, karbon yang dihasilkan dari proses metabolisme sel ini akan diangkut oleh darah dan kemudian akan dikeluarkan dari tubuh ikan melalui insang ini juga.
Kira-kira begitulah mekanisme respirasi pada ikan. Selanjutnya itu adalah mekanisme pernapasan pada amfibi, yaitu pada katak. Bagaimana sih? Yang pertama itu bisa kita lihat di sini ada lubang hidungnya, kemudian di sini ada rongga yang berhubungan dengan rongga mulut, kemudian ada glotis, dan juga di sini ada paru-paru. Bagaimana sih mekanisme pernapasan pada katak? Nah, pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mundur. Ini udara itu akan masuk dalam keadaan otot rahang ini akan mengendur. Nah, kemudian otot sternohyoideus ini berkontraksi sehingga udara masuk ke dalam mulut. Ini dia, otot sternohyoideus berkontraksi sehingga udara masuk ke dalam rongga mulut. Ini udaranya masuk ke dalam rongga mulut. Selanjutnya, udara yang masuk ini akan menuju paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Di sini juga karbon dioksida itu keluar dan oksigen itu masuk. Di paru-paru ini terjadilah yang namanya pertukaran gas. Nah, selanjutnya itu adalah kontraksi otot sternohyoideus ini tadi dan otot perut, sehingga otot perut, rongga perut ini mengecil. Pada intinya terjadi kontraksi antara otot sternohyoideus ini dengan otot perut, sehingga rongga perut ini mengecil dan kemudian udara keluar melalui koan. Ini udara keluar. Nah, begitulah kira-kira mekanisme pernapasan pada katak. Baiklah, selanjutnya adalah pada reptil. Contohnya itu adalah pada kadal. Bagaimana sih mekanisme respirasi pada kadal? Pertama, oksigen yang berada di lingkungan sekitar kadal ini akan masuk melalui lubang hidung dari kadal ini sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya reptil atau kadal ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, paru-parunya ini itu terletak pada rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Ini tulang rusuknya. Nah, seperti yang kita ketahui atau kita lihat bersama di sini bahwasanya paru-paru reptilia ini lebih sederhana dan juga susunannya itu lebih sederhana daripada hewan jenis lain yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya begitu. Nah, kemudian gas oksigen itu masuk itu melalui lubang hidungnya, kemudian masuk ke dalam rongga mulut. Nah, selanjutnya itu ke anak tekak, trakea yang panjang ini, kemudian selanjutnya udara itu masuk ke dalam paru-paru reptilia dan diserap oleh yang namanya pembuluh darah di paru-paru dan dibawa ke seluruh tubuh reptilia ini. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses ini itu atau proses metabolisme sel itu akan diangkut oleh darah ke paru-paru lagi, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui paru-paru. Nah, jadi pada saat udara masuk itu di paru-paru terjadilah pertukaran gas antara karbon dioksida dan juga oksigen. Ketika udara masuk, oksigen masuk, maka karbon dioksida keluar. Begitu kira-kira mekanisme respirasi pada kadal. Selanjutnya adalah mekanisme respirasi pada aves atau pada burung. Contohnya itu pada burung. Bagaimana sih contohnya itu? Atau bagaimana sih mekanisme respirasi pada burung ini? Jadi mekanisme respirasi pada burung menggunakan paru-paru, ini paru-paru yang terdapat di dalam rongga dada. Ini dia kalau diperbesar seperti ini. Nah, paru-paru burung ini terdiri dari kantung udara yang terhubung dengan rongga mulut. Kantung udara yang terhubung dengan rongga mulut. Ya, ini. Nah, udara masuk ke dalam kantung itu, udara masuk ke dalam kantung udara burung ini, itu melalui lubang hidung burung, di pangkal paruh atas burung ini, di sini lubang hidungnya, di sini lubang hidungnya. Nah, setelah itu udara itu masuk ke dalam paru-paru burung dan selanjutnya
oksigen itu akan diserap oleh pembuluh darah pada paru-paru dan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan dari proses ini itu akan diangkut oleh darah ke paru-paru dan dikeluarkan dari tubuh burung melalui paru-paru juga. Begitu. Nah, burung ini memiliki kantong udara yang berfungsi sebagai tempat menyimpan udara, kemudian membantu burung saat terbang. Kantong udara pada burung ini itu membantu untuk mencegah hilangnya panas tubuh, yang terlalu besar, dan gunanya ini juga untuk memperkeras suara dari burung ini. Nah, ketika burung bernapas, udara akan masuk dari lubang hidung yang di luar di paru mereka ini, kemudian udara yang dihirup itu masuk ke dalam kantong udara belakang. Ini dia kantong udara belakang. Ini kantong udara yang terhubung dengan paru-paru dan mulut atau paruh. Nah, setelah itu udara yang sudah terpakai dari kantong udara depan dan paru-paru depan ini akan berubah menjadi karbon dioksida dan dikeluarkan melalui paru-paru, diproses di paru-paru, dibawa oleh kapiler darah dan dikeluarkan melalui mulut. Begitulah kira-kira mekanisme respirasi pada burung. Selanjutnya, yang terakhir adalah mekanisme respirasi pada mamalia. Nah, dalam biologi, manusia itu tergolong dalam kelompok mamalia, artinya yang menyusui begitu. Bagaimana sih cara mekanisme respirasi pada manusia ini sendiri? Nah, jadi mekanisme respirasi pada manusia ini yang pertama itu adalah otot antar tulang berkontraksi dan terangkat. Kemudian rongga dadanya membesar ketika otot antar tulang rusuk ini berkontraksi atau terangkat. Rongga dada membesar, kemudian paru-paru mengembang, dan tekanan udara dalam paru-paru ini mengecil, maka udara masuk. Begitulah kira-kira respirasi pada manusia. Pada intinya, ketika otot antar tulang berkontraksi atau terangkat, maka rongga dada ini akan membesar, kemudian paru-paru mengembang, dan tekanan udara pada paru-paru ini mengecil, udara pun masuk. Begitulah kira-kira mekanisme respirasi pada manusia. Baiklah, selesai sudah pembahasan mengenai sistem respirasi atau mekanisme respirasi pada hewan invertebrata dan juga vertebrata. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada saat saya melakukan presentasi tadi. Bahwasanya hal tersebut bukanlah hal yang disengaja. Sekian dari saya, terima kasih.